semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 9 Analisis Risiko. Pada bagian kali ini kami akan menjelaskan tentang perlakuan risiko, yaitu risk treatment dalam penerapan manajemen risiko berdasarkan standar ISO 31000 pada usaha roti bakar kue. Nah, perlakuan risiko merupakan langkah lanjutan setelah identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Tujuannya adalah untuk menentukan strategi atau tindakan yang tepat untuk mengurangi, memindahkan, menghindari, ataupun menerima risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Secara umum, terdapat 4 strategi utama dalam perlakuan risiko, yaitu yang pertama ada risk avoidance, yaitu menghindari risiko dengan menghentikan aktivitas yang menimbulkan risiko. Yang kedua ada risk reduction, yaitu mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. Yang ketiga ada risk transfer, yaitu memindahkan tanggung jawab risiko kepada pihak lain, misalnya melalui asuransi atau kerjasama. Dan yang keempat yaitu risk acceptance, yaitu menerima risiko apabila dampaknya tergolong ringan atau dapat ditoleransi. Risiko pertama pada kategori high level atau not acceptable adalah minimnya inovasi produk baru sehingga menyebabkan pelanggan mudah bosan. Untuk mengatasinya, diterapkan strategi pengurangan risiko atau risk reduction. Terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan inovasi secara berkala seperti menambah varian rasa baru dan menu musiman. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan tren kuliner lokal agar tetap relevan di mata konsumen. Yang ketiga, menjalankan riset pasar secara rutin untuk mengetahui selera dan preferensi pelanggan. Melalui langkah ini, roti bakar kue dapat menghadirkan produk yang menarik dan mempertahankan minat pembeli. Baik, selanjutnya penanganan risiko tingkat tinggi atau R3 persaingan pasar yang ketat. Risiko berikutnya adalah persaingan pasar yang ketat dengan banyaknya usaha sejenis di sekitar lokasi cabang. Untuk risiko ini, strategi yang digunakan adalah risk reduction dan risk transfer. Adapun tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, meningkatkan diferensiasi produk dan layanan agar memiliki keunikan dibanding pesaing lainnya. Yang kedua, mengoptimalkan promosi digital melalui media sosial dan influencer lokal. Yang ketiga, membangun program loyalitas pelanggan seperti sistem poin atau diskon khusus. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan layanan pesan antar untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan strategi tersebut, diharapkan usaha tetap kompetitif meskipun tingkat persaingan tinggi. Halo, perkenalkan nama saya Pindah Larangan. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan membahas tentang penanganan risiko tingkat tinggi R4 dan R5. Seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, terdapat 2 risiko lain yang juga termasuk kategori tinggi, yaitu R4 perubahan tren kuliner dan R5 kenaikan harga bahan baku. Untuk R4, perlakuan yang dilakukan adalah risk reduction dengan langkah yang pertama, melakukan pemantauan tren makanan secara berkala, dan yang kedua, menambahkan menu pendamping seperti minuman kekinian, dan yang ketiga, membangun brand yang fleksibel agar mudah menyesuaikan dengan perubahan tren pasar. Nah, untuk R5 sendiri, langkah yang diambil juga itu berupa risk reduction, yaitu yang pertama, menjalin kerjasama jangka panjang dengan pemasok. Yang kedua, mencari alternatif bahan baku yang lebih ekonomis tetapi tetap berkualitas. Serta yang ketiga, melakukan manajemen stok yang efisien agar biaya produksi tetap terkendali. Langkah-langkah tersebut membantu usaha dalam menjaga stabilitas biaya sekaligus kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar. Baik, itulah yang dari saya. Halo, kembali lagi kepada saya Intan Aulia. Nah, untuk materi sekarang
saya akan membahas mengenai resiko sedang dan rendah. Untuk resiko sedang, yaitu kekurangan tenaga kerja saat kembali ramai. Nah, lalu penanganan apa yang diambil untuk menangani resiko ini? Nah, ada 3 kawan-kawan. Yang pertama adalah menyusun jadwal kerja karyawan yang fleksibel. Yang kedua, merekrut tenaga kerja paruh waktu untuk jam sibuk. Nah, yang ketiga itu memberikan pelatihan pelayanan cepat dan efisien bagi karyawan. Selanjutnya, untuk resiko rendah ada kondisi cuaca buruk. Nah, untuk menangani risiko ini ada beberapa langkah, yaitu usaha melakukan promosi online, menyediakan layanan pesan antar, dan bekerja sama dengan ojek online. Saya rasa sudah cukup pembahasan ini, lalu saya berikan kepada pemateri berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu penutup dan kesimpulan. Dari seluruh hasil analisis dan perlakuan resiko yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Roti Bakar Kui memiliki strategi yang terencana untuk mengelola setiap potensi resiko. Melalui penerapan prinsip ISO 3000, usaha ini mampu menekan resiko merugikan, menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis, dan menjaga stabilitas operasional serta kepuasan pelanggan. Dengan demikian, perlakuan resiko tidak hanya berfungsi sebagai tindakan pencegahan, tetapi juga sebagai strategi penguatan bisnis jangka panjang agar Roti Bakar Kui tetap kompetitif di tengah dinamika pasar. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.